Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kasus satu mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung saja, eh, ini soalnya terdapat pada buku halaman 257. Di soal kasus ini, sebuah perusahaan Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai dan menjualnya itu melalui agen penjualan independen. Dan agen penjualan independen tersebut itu dibayar sebesar 18% dari komisi penjualan. Kita dapat melihat laporan laba rugi penyerapan sesuai dengan tabel ini dapat dilihat perusahaan itu memperoleh laba neto operasi sebesar 400.000 dolar. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, perusahaan itu mempelajari bahwa agen penjualan independen itu meminta kenaikan komisi menjadi 20% untuk tahun depan. Jadi sebagai akibatnya, manajemen Marston itu memutuskan untuk memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Di mana total gaji untuk tenaga penjual itu sebesar 700.000 dolar dan dibayar komisi sebesar 10% dari penjualan. Beban perjalanan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 dolar dalam setahun. Dan perusahaan juga akan memperkerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung yang mendapatkan gaji sebesar 200.000 dolar. Dan manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000 dolar. Pada kasus ini, soal pertama, saya diminta untuk membuat laporan laba rugi format kontribusi apabila penjualan itu diketahui sebesar 30 juta ribu dolar. 30 juta dolar. Yang pertama itu kita diminta untuk mencari laporan laba rugi dengan tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Langsung saja kita masukkan penjualan yang sudah diketahui sebesar 30 juta dolar. Pertama kita mencari HPP dengan menambahkan biaya variabel dan biaya tetap sehingga memperoleh HPP. Lalu kita kurangi penjualan dengan HPP sehingga diperoleh margin kotor. Setelah itu untuk mencari komisi agennya sebesar 18% itu kita dapat dari 30 juta dolar dikalikan dengan 8% sehingga kita peroleh 5.400.000 dolar. Beban iklannya sudah juga diketahui sebesar 800.000, beban administrasi tetap 3.200.000 sehingga total bebannya adalah 9.400.000. Terakhir kita mendapatkan laba dengan mengurangi margin kotor dikurangi dengan beban sehingga beban yang kita dapatkan sebesar 400.000 dolar apabila menggunakan alternatif komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%. Selanjutnya bagian B kita diminta untuk saya diminta untuk mencari laporan laba rugi itu apabila tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Sama halnya dengan yang A tadi, kita hanya menukar di bagian komisi agennya saja, yaitu 20%. Sehingga 30 juta dolar dikalikan dengan 20% mendapatkan jumlah sebesar 6 juta dolar. Sehingga laba neto operasi yang kita peroleh sebesar 200.000 yaitu kita mendapatkan kerugian. Apabila perusahaan itu menggunakan tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Selanjutnya, di nomor 3, bagian C-nya, kita diminta untuk mencari laporan laba rugi apabila perusahaan itu menggunakan alternatif memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Perbedaan di sini itu adalah seperti
gaji tenaga penjual sebesar $200.000, komisi tenaga penjual yang kita peroleh dari 30 juta dikali 10% sehingga memperoleh 3 juta, beban perjalanan dan hiburan $400.000, gaji manajer dan karyawan pendukung $200, beban iklan dan beban administrasi tetap. Sehingga total beban yang kita peroleh adalah $8.800.000. Dan laba yang kita dapat adalah sebesar 1 juta. Baik, saya lanjut ke soal kedua. Di soal kedua ini saya diminta untuk mencari titik impas pada perusahaan Merchant Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan 3 alternatif. Alternatif yang pertama itu saya diminta untuk mencari tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Jadi untuk mencari titik impas dalam dolar itu, kita perlu membagi beban tetap dengan rasio margin kontribusi. Terlebih dahulu kita harus mencari rasio margin kontribusi tentunya, yang dimana margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Margin kontribusi itu sama-sama kita ketahui itu adalah pendapatan penjualan dikurang dengan biaya variabel, sehingga mendapatkan hasilnya sebesar $7.200.000. Untuk mencari beban tetapnya yang sudah kita ketahui itu adalah beban tetapnya pada laporan laba rugi penyerapan 2.800.000, beban iklan tetap 800.000, dan beban administrasi tetapnya juga 3.200.000, sehingga kita memperoleh beban tetap sebesar 6.800.000. Setelah itu untuk selanjutnya kita harus mencari rasio margin kontribusi, di mana kita harus membagikan margin kontribusi itu dengan penjualan sehingga kita memperoleh 0,24. Setelah semuanya dapat, setelah itu kita bagikan beban tetap dengan rasio margin kontribusi sehingga kita mendapatkan titik impas dolarnya sebesar $28.333.333. Selanjutnya saya akan mencari titik impas apabila alternatifnya itu tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. Sama seperti sebelumnya, kita harus mencari beban tetapnya, rasio margin kontribusinya, dan juga beban tetapnya. Sehingga kita memperoleh titik impas sebesar $39.990,91. Baik, saya lanjut ke alternatif ketiga. Saya di sini disuruh untuk mencari titik impas apabila perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri. Jadi sama seperti sebelumnya kita mencari titik impas itu dengan membagikan beban tetap dengan rasio margin kontribusi sehingga diperoleh $8.600.000 dibagi dengan 0,32 mendapatkan hasil $20.875. Baik, saya lanjut untuk soal ketiga. Mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, di mana jawaban saya di 1D itu adalah perusahaan itu menggunakan agen independen dan mendapatkan laba neto operasi sebesar kerugian Rp200.000. Jadi mengacu pada itu, saya diminta untuk mencari volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto jika penjualannya adalah $30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%. Baik, di sini langkah pertama, kita tentukan laba neto operasi yang dihasilkan dengan agen penjualan independen komisi 20%, dan kita memperoleh laba neto operasi sebesar kerugian $200. Langkah keduanya kita menghitung volume penjualan, dapat dilihat rumusnya adalah beban tetap ditambah target laba dibagikan dengan rasio margin kontribusi. Di mana beban tetapnya itu kita ambil dari perhitungan perusahaan memperkerjakan tenaga penjual sendiri sebesar 8.600.000 dikurangi dengan target laba yang tadi kita cari pada
komisi 20% sebesar minus 200. Kita bagikan dengan margin kontribusi pada perusahaan memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Sehingga kita memperoleh 26.250 dolar. Jadi, jika perusahaan memperkerjakan tenaga penjual sendiri, diperlukan volume penjualan sebesar 26.250 dolar untuk menghasilkan laba neto operasi dengan komisi 20% pada penjualan. 30 juta dolar. Selanjutnya, kita lanjut pada soal keempat. Tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Di sini kita harus mencarinya dengan persamaan. Misalkan X adalah volume penjualan yang dibutuhkan. Jadi rumus laba operasi untuk masing-masing alternatif itu adalah laba sama dengan rasio margin kontribusi X dikali X dikurang beban tetap. Jadi 0,2X dikurang 6.800 dan yang selanjutnya adalah 0,32X dikurang 8.600. Jadi kita kurangi sesuai dengan variabelnya X dengan X sehingga kita memperoleh X sebesar 18 juta dolar. Selanjutnya nomor 5 adalah kita diminta untuk membuat grafik dan tunjukkan laba kedua alternatif. Nah, ini dia grafik untuk perbandingan laba neto dua alternatif, yaitu komisi agen independen naik menjadi 20% dan dengan alternatif kedua perusahaan memperkerjakan tenaga penjualnya sendiri. Dapat kita lihat grafik ini. Jadi untuk menganalisis grafik ini, kita lihat pada titik awal penjualan yang rendah, di mana kedua strategi menghasilkan kerugian, laba neto operasi negatif. Karena kerugian lebih besar untuk strategi tenaga penjual sendiri dibanding agen independen karena biaya tetap yang lebih tinggi. Yang kedua kita dapat analisis adalah saat penjualan meningkat, itu kedua strategi mulai menunjukkan kenaikan laba neto operasi. Strategi tenaga penjual sendiri mulai lebih menguntungkan setelah mencapai jumlah penjualan tertentu. Dan hal ini terjadi karena biaya tetap sudah tertutup oleh peningkatan margin kontribusi. Pada titik penjualan sekitar 30 juta dolar, agen independen 20% mengalami kerugian sebesar 200.000 dolar terlihat dari garis merah yang masih berada di bawah. Dapat kita lihat di sini ya, garis merah itu berada di bawah. Tenaga penjual sendiri memperoleh laba sebesar 1 juta dolar terlihat dari garis biru yang mulai sudah naik ke atas. Dan ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang strategi tenaga penjual sendiri lebih menguntungkan dibanding dengan agen independen. Selanjutnya kita dapat analisis adalah pada penjualan yang lebih tinggi. Keuntungan strategi tenaga penjual sendiri meningkat lebih cepat dibanding dengan agen independen. Ini disebabkan oleh rasio margin kontribusi yang lebih besar 32% versus 22% pada tenaga penjual sendiri. Artinya, setiap kenaikan penjualan menghasilkan lebih banyak laba jika menggunakan tenaga penjualnya sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah jika penjualan masih rendah, menggunakan agen independen tampak lebih efisien karena memiliki biaya tetap yang lebih rendah. Namun, jika perusahaan berencana meningkatkan skala penjualan, memperkerjakan tenaga penjual sendiri lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena margin kontribusi lebih besar dan biaya tetap bisa tersebar dengan lebih baik.
Titik impas lebih rendah pada tenaga sendiri atau 26.875 rupiah dibanding agen independen 30.990.000 dolar. Artinya perusahaan bisa mencapai keuntungan lebih cepat jika menggunakan tenaga penjual sendiri. Dengan kata lain, strategi terbaik tergantung pada target penjualan perusahaan. Jika penjualan di bawah 26.375.000, agen independen mungkin lebih baik digunakan oleh perusahaan Marston ini. Sedangkan jika penjualan melebihi 26.875.000 dolar, tenaga penjual sendiri lebih menguntungkan. Dan itu tergantung dari keputusan perusahaan sendiri. Jadi cukup sekian presentasi saya mengenai tugas kasus ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.